Pada pagi hari ini sedikit saya akan menyampaikan. Yang pertama adalah berkenaan tentang hal-hal yang menghilangkan ataupun meniadakan imunitas tubuh. Ada suatu kisah pada zaman dahulu, yaitu yang terkenal dengan zaman Nabi, yaitu Nabi Yakub alaihi salam, yang punya anak. Salah satu anaknya adalah Nabi Yusuf alaihi salam, yang beliau seorang nabi yang terkenal paling ganteng, paling cakep di dunia ini. Nabi Yakub itu merasa kehilangan dan merasa sedih dan juga merasa kecewa dengan hilangnya Nabi Yusuf alaihi salam. Dan ini dikisahkan dalam surat Yusuf ayat 84, yang artinya bahwa Nabi Yakub berkata, dan Yakub berpaling dari mereka, dari anak-anaknya, seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Jadi Nabi Yakub itu merasa sisi lain ada rasa kesedihan, sisi lain merasa ada rasa marah kepada anak-anaknya, ya, karena Nabi Yakub merasa ditipu oleh 10 dari anaknya yang telah mencelakakan, yang telah menghilangkan ataupun meniadakan, membuang Nabi Yusuf alaihi salam. Dan ini berlanjut sampai Allah kabarkan keadaan Nabi Yakub itu menjadi sakit dan menjadi begitu parah, hingga termasuk anak-anaknya pun sampai mengingatkan, dan mereka berkata, demi Allah senantiasa kamu mengingati Yusuf hingga kamu mengidapkan penyakit yang berat, atau termasuk orang-orang yang binasa, dalam surat Yusuf 85. Intinya bahwa kesedihan yang diderita oleh Nabi Yakub menyebabkan mata beliau sakit, dan kemarahan yang dipendam oleh beliau telah membuat fisik beliau melemah dan mengidap penyakit yang cukup berat. Nah, di sini menjadi suatu kisah, menjadi kabar bahwa ternyata ada dua hal, yaitu sifat marah dan sifat sedih itu menjadikan imunitas tubuh itu melemah. Dan ini ternyata pada zaman modern pun ada banyak peneliti menyebutkan, termasuk di tahun 1996 sampai 2008 itu ada peneliti yang telah meliti 796 orang pria dan wanita yang usianya 44 tahun ke atas, ya. Dan ternyata dalam 12 tahun diteliti itu, dari orang yang diteliti itu ada 111 yang meninggal, dan kebanyakan adalah penyakit yang berat, yaitu kanker dan termasuk jantung. Nah, ini salah satu penyebab penyakit ini telah diteliti itu adalah karena sifat marah, seperti itu, ya. Maka marah itu banyak ataupun kecewa, seperti itu, ya. Ini menjadikan penyakit yang ada dalam tubuhnya, yaitu termasuk yang terkenal, termasuk bisa menjadikan tubuh itu sakit kanker, sakit jantung, dan lain sebagainya. Dan bagi kita sebagai seorang muslim, maka menjaga sifat ini supaya jangan sampai ada pada diri kita, yaitu bisa menjaga sifat ataupun bagaimana kita memposisikan, jangan sampai terlalu suka marah, jangan juga selalu sedih. Kalau kita punya masalah, cari solusi, mungkin dengan teman kita curhat, dengan orang lain kita ngobrol permasalahan. Mudah-mudahan dari permasalahan menjadi hati ini menjadi tenang. Jangan sampai ketika punya masalah menjadi dendam ataupun menjadi simpanan dalam tubuhnya yang akhirnya menjadikan penyakit. Kemudian bagaimana solusi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk mengatasi bagaimana ketika kita ada permasalahan-permasalahan yang berat, ya. Yang pertama, ketika kita punya masalah, maka kita bersandar total kepada Allah. Dan ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedua, yaitu mengadukan kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yakub pun dikisahkan dalam surat Yusuf 86, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Kemudian termasuk yang ketiga adalah berjiwa besar, yaitu untuk suka memaafkan kepada kesalahan ataupun kekurangan ataupun mungkin kepada orang-orang lain yang telah membuat kita menjadi marah. Karena sifat orang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas.
wallahu yuhibbul muhsinin. Itu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka perlu kita introspeksi, apakah kita masih punya rasa dendam pada orang lain, kita punya rasa marah pada orang lain, kita masih punya permasalahan-permasalahan yang berat yang membebani diri kita. Maka dengan ini kita pertama harus sandarkan semua permasalahan, kalau kita beban itu berat, kita pasrahkan pada Allah. Kedua, kalau kita punya masalah maka keluhkanlah kepada Allah, baik itu di waktu-waktu mungkin setelah sholat malam, itu ya kita pasrahkan diri pada Allah. Insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Kemudian juga suka memaafkan kepada orang lain, ya jangan sampai kita selalu banyak prasangka buruk, tapi kita harus selalu berprasangka pada orang lain. Mudah-mudahan ya ketika kita menjadikan hati kita tenang, hati kita sehat, menjadikan tubuh kita sehat, hingga kita termasuk belajar semangat, menghafal Quran semangat, ibadah juga semangat. Mudah-mudahan di rumah jangan sampai kita tidak mengerjakan ibadah-ibadah yang ada, jangan sampai kita meninggalkan baca Quran, jangan sampai kita meninggalkan daripada belajar-belajar yang lain. Sibukkanlah pada waktu ini yang qadarullah kita ditakdirkan untuk belajar di rumah. Jangan banyak nonton TV, jangan banyak bermain-main, tapi gunakan yang lebih manfaat dan lebih positif.